Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja, semua sehat walafiat ya kan. Dan juga semoga rezekinya lancar. Oh ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gimana nih yang liburan di hari raya Idul Fitri atau Lebaran ini ya? Gimana? Udah ada yang mudik? Atau yang masih stay aja di rumah ya kan? Dimana THR-nya buat beli ikan atau beli apa ya kan? Oke, gue balik ngonten lagi buat kalian semua. Ini di depan gue dia ada cana progresan gue yang tadinya di outdoor, yang sebelumnya kan gue bongkar galon tuh ya, gue bongkar galon tadinya di outdoor. Dan ini dia nih si ikannya, si cana red Pangkalan Bun SBK gitu. Red Pangkalan Bun SBK, size-nya belum sampai 20 cm, masih berapa ya terakhir tuh? 15-an atau berapa ya? Masih terakhir tuh belum sampai 20 cm. Nah, yang pada waktu itu gue bongkar di konten sebelumnya, dia ini kan siripnya nih kena nih. Siripnya kena pas sebelumnya ya. Ini udah mulai sembuh perlahan tuh. Ya, tadinya bener-bener kena siripnya tuh kena kayak ada jamur lah gitu di siripnya. Nah, untuk saat ini sih udah selisih, ini ada mungkin seminggu atau 2 minggu nih ya pas gua ngonten ini. Seminggu atau 2 minggu udah pulih sih, udah pulih. Cuman memang bentuk si siripnya belum ngebulat banget, masih ada pertumbuhannya. Nah, ini dia nih, gua update nih. Kalau misalnya kalian lihat tuh cabung-cabungnya tuh ya, tuh cabung-cabungnya udah mulai bermunculan walaupun masih dikit, karena sebenarnya belum terlalu kelihatan sih kalau untuk cabung-cabungnya, karena di sini kan gue fokusnya buat pemulihan ya, makanya gue kasih air ketapang sama daun ketapang nih. Jadi sebelumnya gue kasih cairan ketapang juga biar dia lebih sehat nih, buat bagus ke si ikan ya. Kalau untuk ketapang, kalau ada ikan-ikan sakit biasanya gue langsung kasih ketapang buat ya buat nyembuhin luka-lukanya. Habis itu gue kasih full pakan hidup ya, entah itu cacing sih recommended banget. Cacing, ulat hongkong tuh, khususnya cacing sih. Kalau misalkan ikan kalian ada sakit, ada sakit habis loncat atau ada jamur atau segala macem tuh, biasanya gue pakai cacing tanah buat apa ya, jadi mempercepat apa ya, penutupan luka atau mempercepat kesikannya tuh, penyembuhannya lebih cepat lah gitu. Kalau untuk sikannya sih udah settle ya tuh, matanya bisa dilihat dari matanya udah merah, udah balik merah lagi ya kan. Untuk berenangnya juga udah normal, karena sebelumnya tuh di sirip ini nih ya, itu udah kaku banget. Pas gue bongkar galon tuh udah kaku, udah ya mungkin kalau misalkan masih gua keep di outdoor terus gitu kan, di outdoor terus dengan cuaca yang kemarin tuh masih hujan lagi gitu, bisa jadi berakibat fatal nih ke si ikan gua. Makanya gua langsung pas udah bongkar langsung gua cek dan langsung gua karantina nih di sini untuk penyembuhannya. Sekalian gue juga mau ngeliat sih untuk cabung-cabungnya. Nah, kalau misalnya kalian cabungnya masih tuh, sebenarnya cabungnya di tiap bar tuh udah masuk ke bar-bar atas ya kan, tapi hanya tipis aja nih. Mungkin kalau misalkan si airnya ini udah gua kasih air settingan bening, mungkin akan lebih kelihatan lagi buat si cabungnya, karena ini kan warnanya kuning ya, karena udah tuh cabung-cabungnya sih kelihatan tuh ya, tuh kelihatan tuh cabungnya. Nah, karena airnya kuning, gue kasih cairan ketapang, jadi gak terlalu kelihatan banget nih buat si cabung-cabungnya gitu sob. Kalau untuk mentalnya sih sebenarnya karena di outdoor ya, mentalnya tuh belum kebentuk banget sob tuh masih belum kebentuk. Karena pas masih di outdoor kan gue cuma ya udah progres aja kan di outdoor, nggak bisa tuh kita ngelatih mental pas di outdoor tuh kayak gimana gitu kan, karena dia di dalam galon juga paling cuma kasih makan aja. Nah, untuk ngelatih mentalnya paling ya di indoor kayak gini nih. Nah, ini juga masih belum respon banget tuh ya. Cuma dia udah respon makan doang sih, respon pakan dia oke. Coba kita ganti pakai kaca ya.
Dia lebih ngerespon nggak pakai kaca. Masih belum mau juga. Coba kita kasih kacanya di samping ya. Nah, ini baru ngerespon nih. Nah, cuma masih ngeresponnya masih respon-respon. Masih ya takut-takut gitu lah. Mentalnya masih belum kebentuk banget. Tuh, ya. Tuh. Tuh, mentalnya masih belum kebentuk banget. Dan ini kalau misalnya kalian lihat nih, ini barnya 1, 2, 3, 4, 5 ya sama pangkal. Baliknya juga kayaknya sih dia simet deh. 5 juga deh baliknya, coba ya. Kita kasih ke sini 1, 2, 3, 4, 5 sama pangkal. Simet nih sob. Red Pangkalan Bun SBK saya belum sampai 20 cm. Udah cabungan ya, mata merah, udah settle, cuma tinggal naikin mental doang nih sob. Kalau misalkan emang akhirnya nanti gue keep di indoor. Nah, cuma kan di indoor ini gue cuma buat pemulihan, sekalian gue lihat progresannya aja nih, dia udah sampai mana gitu. Nanti kalau misalkan dia udah full udah balik ke normal lagi lah untuk siripnya ini nih, pertumbuhan siripnya. Kalau misalnya kalian lihat tuh, siripnya masih belum sempurna tuh yang sebelah kanan. Nah, tuh ya kan. Masih belum sempurna tuh, masih ada pertumbuhan tuh tulang-tulangnya tuh. Nah, kalau misalkan udah oke lagi, terus kayak ya cuacanya udah memungkinkan ya, nggak terlalu banyak hujan gitu. Karena pas kalau di outdoor lebih cocok sih untuk cuacanya nggak terlalu banyak hujan ya. Kalau misalkan hujan tuh bisa berakibat fatal juga tuh kalau misalkan kalian treatment outdoor, apalagi di galon ya. Kalau misalkan semi outdoor sih masih oke lah, karena kan kehalang atap juga gitu, nggak terlalu langsung kena sinar matahari. Nah ini, oh ya, nggak terlalu kena sinar matahari, dan juga hawa dingin atau perubahan cuacanya nggak terlalu cepat lah atau drastis gitu. Kalau misalkan treatment di outdoor ya kan, terus settingannya juga pakai galon gitu, panas kepanasan, hujan dia kedinginan juga gitu. Dari suhu siang ke malam juga kan perubahannya lumayan drastis ya kalau untuk si ikan. Jadi bisa berpengaruh juga nih buat si kondisi fisik ikannya. Kalau gue pribadi, maupun itu mau itu treatment outdoor ataupun treatment indoor, itu gue nggak ada masalah sih. Maksudnya gue nggak mempersalahkan kalian yang treatment indoor aja gitu, atau mau treatment outdoor aja lebih cepat, atau indoor aja itu udah bisa juga kok lebih cepet juga indoor gitu. Gue nggak mempersalahkan sih. Yang penting adalah si ikannya ini sehat. Kalau misalkan sakit kita rawat ya kan. Kalau misalkan sakit ya itu kita rawat. Terus kalau misalkan kalian di outdoor berarti ya harus tanggung jawab juga pada saat cuacanya berubah segala macam, langsung kontrol ya kan. Kayak gue kemarin nih kan, cuacanya udah berubah nih, cuaca hujan segala macam ya kan. Akhirnya langsung gue kontrol, gue bongkar galon dua-duanya ya, ada 2 galon yang gue punya, langsung gue bongkar. Dan bener aja, 1 galon ini si Red Pangkalan Bun ini kena nih di siripnya, langsung gue karantina. Kalau yang si Red Barito yang satu lagi, dia aman-aman sehat. Yang akhirnya gue ganti airnya aja, habis itu langsung gue taruh di outdoor lagi gitu. Intinya ngejaga aja sih kalau ikannya ya gitu sob. Nah, kalau ini sih untuk matanya ya, sih udah merah banget tuh, udah oranye ya. Gue demen banget nih sama kalau misalkan Channa Maru, dia udah oranye kayak gini nih. Cuma alhamdulillahnya sih kalau di rumah gue, Channa gue nih, khususnya Channa Maru pasti merah-merah buat matanya. Nah, kalau untuk buat mata merah gue nggak terlalu ngerti ya caranya gimana. Cuma kalau gue sih, gue nggak tahu pengaruhnya dari mana. Intinya sih gue pakai pakannya ulat Hongkong ataupun cacing ataupun pelet-peletan, udang kering juga gitu. Kalau settingannya sih settingan seadanya ya, semuanya juga udah ada begini gitu. Dan background juga gue nggak pakai background gitu. Gue nggak pakai background karena ini kan masih progress ya.
masih mau numbuhin cabung, jadi ya udah backgroundnya masih gue kosongin dulu aja. Kecuali kalau misalkan mau naikin warna atau mempertebal bar, pasti gue nanti nyari lagi nih yang cocok buat si ikannya itu, backgroundnya dia cocoknya di apa gitu. Mau itu hitam, mau itu putih, nanti gue nyocokinnya ke si ikannya itu. Jadi caranya kita lihat dulu nih di si ikannya di tank yang backgroundnya putih selama 2 minggu lah gitu. Kalau misalkan ternyata 2 minggu ini malah si bar ikannya tuh jadi pudar gitu kan, ya udah ganti jadi hitam. Kalau misalkan hitam, oh lebih oke nih gitu, ya udah treatment udah tetap aja udah itu di hitam aja gitu. Kalau misalkan dan sebaliknya ya, kalau misalkan di hitam wah jadi gosong gitu, ke putih jadi oke, ya udah treatmentnya di background putih gitu sob. Kalau gue sih ya nggak ada patokan ya, kalau menurut gue ya nggak ada patokan buat treatment maru ini, karena gue ngelihatnya kayak si ikan yang gue punya pun beda-beda nih, dia cocoknya di mana tuh beda-beda. Karena contoh ikan ini udah gue keep tuh udah lumayan lama ya kan, gue taruh di indoor ya, sebelumnya gue taruh di indoor, susah banget ngeluarin cabung dia. Bagian kemarin di outdoor baru ada berapa ya, 3 bulan atau 2 bulan lah udah muncul tuh cabung-cabungnya tuh di atas. Oh ya kan, tuh cabung-cabungnya udah muncul gitu. Karena kemarin perubahan cuaca, akhirnya ya gue taruh indoor lagi buat penyembuhan. Nanti juga akan gue balik ke outdoor lagi, karena si ikannya ini lebih cocok di outdoor buat ngeluarin potensi si cabungnya. Tuh cabung itu ya. Nah itu dia tuh, kelihatan agak kuning-kuning karena ya pakai ketapang buat penyembuhan gitu sob. Oke, mungkin cukup sekian aja buat video konten kali ini ya. Video singkat aja buat gue update ikan gue nih yang kemarin di outdoor gue bongkar ya kan. Gue bongkar di outdoor, dia alhamdulillah sekarang udah sehat, dia udah settle, udah nyaman. Mungkin sekitar seminggu lagi atau ya beberapa lagi lah gue mau masukin dia ke outdoor lagi gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue buat bantu terus support gue bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.